dan kawan-kawan nggih. Jadi nanti tolong dipastikan struktur kurikulum yang dipakai yang mana, ya, struktur yang dipakai yang mana untuk KTSP Bapak Ibu semua. Ini saya langsung sebutin aja, oke? Nanti kalau ada adzan kita berhenti dulu sebentar Pak ya. Soalnya rumah saya ini berdampingan dengan adzan, biasanya sekitar 10 menit itu ada pujian, mohon maaf. Jadi ini yang kita pakai, Pak Gogo pakai yang ini atau pakai yang revisi? Nah ini yang strukturnya. Yang strukturnya pakai yang ini ya pakai yang model revisi. Yang pergi. Bukan Pak, ini yang struktur Pak. Ini strukturnya Pak. Kalau yang ini nih, dasarnya ini per Dirjen 07 DD 5 2018, pakai yang ini. Ya, saya ambil contoh aja Pak, kalau jenengan pakai yang itu. Misalnya ini agama ada 3. 3 artinya dalam struktur kurikulum ini kan ini 3 jam gitu Pak ya. Nah, sekarang guru agama yang jenengan sinten Pak? Bu Anira ada ini. Ada? Bukusnya masih sholat kayaknya. Nggih. Bukusnya masih sholat. Atau ini aja wes. Guru bahasa Indonesia yang ada sekarang siapa? Matematika. Pak. Nggih. Ya udah yang bahasa Indonesia. Tolong ya bahasa Indonesia kelas 10 4, kelas 11 3, kelas 12 2. Nah ini Bu Sinten bahasa Indonesia. Bu Hana coba Bu Hana, saya di-share-kan silabusnya Bu Hana ya. Yang kelas berapa Pak? Saya Bu Sembarang. Ana, kelas 11 dan 12. Ya monggo. Tak apa-apa. Barang kelas 11 boleh, kelas 12 boleh. Benar Pak, belum tahu caranya. Tinggal share screen aja Bu. Ini saya hentikan dulu presentasi saya. Ini Bisa lewat ya. Kalau kelas 11 nanti 3, kelas 12 2, kelas 10 4. Oke, silakan Bu Hana share screen. Nggih. Enggak, belum. Pak Bara caranya gimana Pak? Ini Bu, ada tanda panah itu yang sampingnya video. Bagikan layar itu Pak. Ya, bagikan layar, monggo mau pilih layar, monggo nanti masuk. Yang jelas itu filenya udah terbuka Bu. Nggih. Sambil belajar nggak apa. Sebentar terus. Buka. Terus habis itu. Aduh belum tahu.
HP. Apa tak share nih WA nih sampean Pak Bara. Bentar ya. Bentar ya Pak. PP 1 lembar. Ayo, Pak Bara, bisa kirim nek WA nih sampean. Cek bentar, cek proses. Tentang 1 Pak Bara Masian. Tenang juga. Ya, RPP 1 lembar. Oh, silap juga. Cek bentar. Boleh. Bentar. Bus. Labusnya sudah tak kirim. Ya, kelas 12. RPP-nya 1 lamaran pekerjaan. Cek bentar tak kirimnya lagi ya. Udah Pak Bar. Bisa diperbesar, Pak. Oke. Yang silabus dulu, Pak.
Oke. Coba silabusnya saya yang paling atas dulu, Pak. Identitas. Identitas yang paling atas. Ini silabusnya gini aja, Pak ya. Ya, Pak. Ini silabus ini kapan dibuat, Ibu? Terakhir kapan kita buat silabusnya? Akhir 2020 kalau nggak salah, Pak ya. Ini Oke, K13 sih Pak yang terakhir Pak Bara buatnya. Nah, maksud saya modelnya silabusnya gini. Iya Pak. Tidak ada alokasi waktu. Tidak ada contoh. Kalau nggak salah contoh dari MGMP juga seperti itu. Punyanya Pak Gogot juga gini, Pak Gogot. Ada. Coba diperbesar, Pak Gogot. Ya. Itu aja, Pak. Itu tadi simulasi digital lah, itu. Nah, coba itu simulasi digital. Agak ke atas dulu, Pak. Ke atas. Itu aja, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Yang simpel tadi sama ke atas kan. Udah. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Untuk silabus itu yang pertama identitas ya. Coba ini sekarang identitasnya seperti itu ya. Ada nama sekolah meskipun itu belum diganti. Nanti diganti Darussalam. Terus bidang keahlian, kompetensi keahlian, sama eh, durasi waktu. Nah, itu ada 106. Loh, kok hilang, Pak? Ini kan milih layar penuh ini. Jadi nggak boleh pindah-pindah dulu, Pak. Nah, ini eh, kalau 106 ya, kalau 106 berarti ini kalau saya cek di struktur saya tadi yang tadi panjenengan lihat untuk bahasa Indonesia, jadi simulasi digital ini 108. Simulasi digital itu 108. Ini berapa, Pak? 106 atau 108, Pak? Oke, berarti sudah sesuai. Saya cuma memastikan itu, Pak. Nah, 108 ini dipakai selama 2 semester, betul? Nah, semester 1 dan semester 2 kelas 10 masing-masing jamnya adalah 3 jam setiap semester. Ya, oke. Nah, kalau seperti itu Bapak, jadi ini
di sini harusnya di keterangannya ini kelas semester ini sudah 1 dan 2 ya. Ini sudah betul. Ini adalah untuk semester 1 dan 2. Nah, selanjutnya panjenengan turunkan dulu. Ini sudah ada KI-nya betul. Terus turun lagi. Ini semester 1 dan 2 kan? Nah, di sini saya mau lihat. Di sini semester 1 yang mana, semester 2 yang mana? Nah, sudah, nggak usah dicari, Pak. Pasti nggak ada. Ini nggak ada ini. Nah, coba kembalikan ke yang tadi. Nah, nggak atas bawahnya lagi. Terus, yang silap lahub. Nah, di sini harusnya sebelum ada kolom ini, Pak, Taman kasih semester 1. Ya, jadi dikasih semester 1. Selanjutnya dibatasi lagi semester 2 di bawahnya sampai mana itu yang tahu gurunya. Oke ya. Jadi di insert tabel aja, Pak. Jadi dibuat satu margin nanti di kata tengah agak besar. Semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Itu Pak ya. Nah, terus ini. Di situ ada indikator 3.1 dan 4.1 KD-nya pengetahuan dan keterampilan. Indikatornya masing-masing 2. Jadi pengetahuan 3.11, 3.12. Jadi ini contoh bahwa minimal 1 KD itu 2 indikator. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Selanjutnya materi pokok. Materi pokok ini sebenarnya rangkuman dari indikator ini. Materinya apa? Hanya itu aja. Selanjutnya ini alokasi waktu. Berarti kalau 3 jam itu adalah 1 pertemuan. Betul Pak Gogot? Ya. Ini nanti yang ada di kolom ini Pak Gogot, di kolom alokasi waktu dipastikan dihitung. Semester 1 dan semester 2 jumlahnya harus sama dengan yang paling atas 108. Paham ya? Oke, kembali. Jangan geser dulu Pak Gogot, belum selesai. Nah, selanjutnya ini kegiatan apa ini? Agak naik dikit. Kegiatan pembelajaran. Nah, kegiatan pembelajaran ini maksud saya ini harusnya menunjukkan model dan pendekatannya, Pak. Nanti saya kasih contoh, Pak ya. Nah, ini dikasih model dan pendekatannya supaya ketika lari nanti ke RTP itu nanti match atau sesuai, sinkron. Selanjutnya penilaian dalam 1 KD harus lengkap. Ada sikap, ada pengetahuan, dan keterampilan. Di sini contoh, ini tes pengetahuan tulis, keterampilannya unjuk kerja, instrumennya observasi. Sikapnya mana ini Pak? Duh, untuk yang terbaru KTSP yang revisi ini kan semua mapel harus menilai sikap toh Pak? Iya kan? Ya, gimana? Ini jangan sampai kalau sebelum menggunakan yang 2018, itu artinya pedoman penilaian yang jenengan pakai pedoman penilaian yang tahun berapa, Pak? Nah, di situ jelas bahwa untuk pedoman penilaian SMK yang terbaru, itu penilaian sikap itu
dilakukan oleh semua guru. Kalau dulu hanya untuk guru PKN dan agama, dan kan kembali lagi seperti semula. Iya. Sudah punya pedoman penilaian, Pak? Nah, coba dibaca, Pak, di situ. Nah, nanti ya, nanti dibaca terus disosialisasikan ke kawan-kawannya. Kalau nggak paham, jenengan koordinasi dengan saya dulu. Ya, jadi di pedoman penilaian saya yang terbaru, tahun 2017 untuk kurikulum 2013 revisi, itu penilaian sikap, kalau dulu punya domainnya guru agama dan PKN, ini semua guru untuk tahun 2018 revisi. Mulai 2018 itu sudah semua guru sudah menilai sikap lagi, Pak. Oke, jadi nanti panjenengan kalau sudah fix dengan pedoman yang dimiliki, ini tolong ini nanti diperbaiki untuk silabusnya, untuk jenis penilaiannya 1 KD itu harus lengkap. Kalau Darussalam belum menggunakan e-rapot ya. Nah, kalau e-rapot itu semua mapel Pak yo setel nilai sikap. Saya terakhir jadi guru itu 2020 itu sudah masuk loh Pak. Nilai sikap itu. Saya sebagai guru produktif itu ada isian nilai sikap. Ini e-rapotnya e-rapot betulan apa e-rapot dari Dapodik apa e-rapot yang mandiri Pak Gogot? Iya, rapor dari itu Dapodik, rapor SMK. Ya. Rapornya pakai SMK, Pak. Nah, coba di rapor SMK itu apakah semua guru tidak menyetorkan nilai sikap? Apa hanya cuma PKN dan agama? Kalau yang kemarin-kemarin iya hanya PKN sama agama. Tapi kan seharusnya semua guru bisa Tuh, ya, input. ya makanya itu harusnya itu semua guru. Buktinya kalau itu bukan semua guru bisa, tapi semua guru itu harus memberikan nilai sikap meskipun nilai sikap nanti akan dirangkum oleh wali kelas, gitu ya? Iya, iya betul. Nah, karena e-rapot itu nanti akan sesuai dengan pedoman penilaian, pasti akan sesuai. Kalau ada perubahan di e-rapot, pedoman penilaian SMK itu pasti ada perubahan juga, gitu loh. Iya. Makanya Pak Gogot nanti kalau belum melihat untuk pedoman penilaian SMK-nya yang terbaru, nanti saya kirimi nanti. Tapi saya diingatkan Pak, karena habis ini juga saya langsung masuk room untuk sekolah selanjutnya, jadi makatan Pak ya. Baik, jadi sumber belajar, oke itu modul, terus internet, e-book, itu harusnya kalau modul apa, internet, linknya apa, kalau e-modul, e-book, e-booknya apa, gitu Pak. Jadi harus informasinya harus jelas. Ya. Jadi itu. Selanjutnya sampai sini dulu. Saya mau bertanya ke Pak Gogot. Ini untuk 3 jam dalam jadwal panjenengan saat ini.
apakah 3 ini dilaksanakan 3 kali 45 menit atau gimana pelaksanaan di lapangan? Satu jam itu pedomannya dari apa, Pak Gogot? Enggak, info itu dari mana? Harus jelas kita. Pedoman yang kita pakai yang mana? Apa pedomannya? Kebijakan atau apa? Itu panjang harus punya. Setahu saya kalau masa pandemi itu kan setiap hari jam pembelajaran itu maksimal 4 jam, gitu ya? Ya kan? Nah, terus itu kan menjadi 1 jam itu jenengan pedomannya, patokannya atau prosesnya gimana? Loh, enggak, nanti kalau kok moro-moro 3 jadi 1 itu hitungnya gimana? Nah, gini Pak Gogot ya, coba. Dengan struktur yang ada tadi, jumlah jam struktur setiap minggu kan 48 sampai 50 jam ya. Nah, itu kita kalau pakai 6 hari kerja, Senin sampai Sabtu, itu berarti perharinya rata-rata kan 8 jam Pak Gogot ya. Ya kan? 8 jam. 8 jam itu mau samain isi matematika sama bahasa Indonesia kelas 1, berarti 2 mapel. Ya berarti ya 4-4 kan gitu, jadi pas. Dan sebetulnya matematika kan 4, bahasa Indonesia kelas 10 tadi juga 4. Kan gitu Pak Gogot. Ya kan? Nah, sekarang kenapa kok 3-nya menjadi 1? Nah, jadi hitungannya kalau pandemi, itu kalau dalam 1 hari itu 8 jam. Ya, dalam 1 hari 8 jam pelajaran, itu kali 45 menit. Kan kayak gitu Pak ya? Itu jam normal. Nah, seharusnya jam pandemi nggak gitu. Hitungnya kalau jam pandemi ada batas maksimal 4 jam setiap hari. Jadi saya menghitungnya adalah 4 jam saya kalikan 60. Berarti ada 240 menit. Itu Pak ya. 240 menit itu saya bagi 8 Pak. Saya bagi 8 jam pelajaran tiap harinya tadi. Berarti per jamnya dapat berapa Pak? 240 dibagi 8. Berapa? 30. 30. Nah, berarti per jamnya 30 menit, Pak. Nah, kalau SIMDIK ini strukturnya 3, ya berarti 30 menit kali 3. Berarti 90 menit. Jangan jenengan kasih 60 menit. Atau 1 jam 45 menit misalnya. Itu sudah ngitungnya nanti pasti sesuai, Pak. Panjenengan punya patokan. Jadi wis gak ngarang-ngarang lagi. Jadwal yang ada tinggal merealisasikan ke dalam menitnya, menatanya. Dan 4 jam itu nggak ada istirahat loh, Pak. Hitungan 4 jam itu tanpa istirahat. Itu kalau keadaan pandemi, tatap muka terbatas juga seperti itu. Kalau 4 jam misalnya masuk jam 7, 8, 9, 10, jam 11 sudah pulang, Pak. Kan seperti itu. Nah, berarti nanti pelaksanaannya juga harus gitu, Pak Gogot. Jadi kalau SIMDIK ini 3, dalam pelaksanaannya nanti
Jadi kan nggak usah mikir macam-macam, ribet-ribet, angel, sumbernya dari mana, bingung nanti kalau ditanya. Jadi strukturnya biarin aja 3. Nanti teknik pelaksanaannya nanti 3. Bentar. Teknik pelaksanaannya nanti 3 dikalikan 30, gitu aja. Oke? Jadi gitu ya. Nanti yang lain ada pertanyaan? Mungkin ini sampai sini dulu. Belum. Tidak, Pak. Sudah jelas ya ini? Iya. Silabus sudah jelas ya. Jadi silabusnya ini, silabus itu minimal ada 9, Pak. Dengan nanti kalau diakreditasi, itu juga meskipun ada sekarang banyak versi ya. Ini silabus Merdeka Belajar, silabus apa kayak itu ya versinya. Tapi ketika akreditasi, ya instrumen akreditasi itu pasti menanyakan 9 komponen silabus, Pak. Untuk standar isi. 9 komponen itu kan ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang 2-nya mana? Yang 2-nya KI sama identitas itu yang di atas tadi. Ya, jadi minimal silabus itu muat itu. Nah, punyanya Bu, siapa tadi? Bahasa Indonesia tadi kok hanya 3 kolom. Coba. Nah, di sini alokasi waktu nggak ada. Terus nama mata pelajarannya ada di atas, oke. Semester kelas juga nggak ada. Ini ada kelasnya hanya 12 gitu aja, semester berapa nggak ada. Jadi harus lengkap ya identitasnya. Nah, ini KD, materi, harusnya yang utama kan malah indikatornya ya. Ini kok malah materinya. Ini sumbernya dari mana ini? MGMP, Pak. Nah, jadi boleh panjenengan bersumber dari MGMP, itu tapi harus ada rujukannya, Bu Diana. Ya, jadi dari MGMP itu nanti dijadikan aja referensinya. Jadikan referensi, terus di sekolah itu mengikuti model dari Wakakurikulum. Jadi Wakakurikulum, Pak Gogot, itu membuat model yang paling terbaik dari masing-masing guru, kan sudah setor. Terus kalau gitu, saya gunakan model yang ini. Model A. Punyanya ini saya perbaiki sedikit, bisa di grup. Nanti model silabusnya ini. Model RPP-nya ini. Yang lain sudah tinggal ngikut, ngisi konten-kontennya aja. Gitu Pak Gogot ya. Oke. Terus sekarang ini supaya cepat. Pak Irwan ngajar apa? Pak. Ini kan pakai HP apa laptop Pak Irwan? Pakai HP, Pak. Laptopnya masih. Waduh. Nanti lele pakai HP pasti pas saya kesulitan nanti. Bu.